gue makanya bersyukur banget ya sama Allianz bisnis ini, di mana kita aja kan udah dapet ya reward sebagai the best digital company in Indonesia gitu. Jadi walaupun gue lagi di Amerika aja, gue ngurusin klaimnya itu tuh gampang banget. Gue nggak mau dong berhenti di situ gitu. Jadi gue akan perjuangin ini ya, karena gue tahu selalu di Allianz itu ada jalan untuk naik banding, kita bilang ya, ada jalan untuk appeal. Jadi gue langsung yakinin temen gue, nggak usah khawatir, gue mau appeal. Oke ya, berarti yang membuat Manda akhirnya tetap fight karena Amanda yakin ini akan dibayarkan. So apa bandingnya Amanda tuh kayak gimana sih ke Allianz bentukannya? Halo Alive Friends, kita jumpa lagi di acara Alive Talk ya bersama saya Desi. Nah hari ini topik yang aku mau bawain adalah klaim nasabah ditolak asuransi. Ya bisa jadi salah agent asuransinya nih ya kan. Hari ini aku mau lebih membahas tentang produknya sendiri gitu. Karena pertanyaan di luaran sana ketika kita nawarin asuransi nih, kira-kira klaimnya bakal dibayar apa enggak kan gitu. Jadi hari ini aku gak sendiri, ada Alive Partner samping aku. Hai Amanda. Hai, halo Desi. Apa kabar? Baik banget. Thank you for having me here. Oke, nah topik hari ini tuh menarik banget kan ya men ya. Klaim nasabah ditolak asuransi, tapi bisa jadi gara-gara salah agentnya. Tapi sebelum kita bahas di topiknya ya, boleh nggak perkenalkan dulu sejak kapan Amanda join di bisnisnya Alive? Oke, boleh banget deh. Sebelumnya, halo dulu Alive Friends. Aku Amanda Prasetya, salah satu Alive partner di sini. Kalau gue sendiri pertama kali join itu Desember 2019, Des. Jadi berarti udah 2 tahun? 2 tahun tahun hampir, ketiga ya? Jalan ke 3 tahun. Oke. Jadi waktu pertama kali join Alive ini kebetulan gue masih part time ya. Jadi masih nyambi karena gue masih kerja di kantoran tuh. Oh, gitu. tadinya di kantoran. Baik. Nah, bukannya biasanya kalau kerja di kantoran tuh kayak udah nyaman gitu ya kan? Apa yang memutuskan Amanda akhirnya join di bisnis ini? Udah nyaman, betul, karena memang karirnya waktu itu promising juga. Kebetulan gue sebagai investor relations manager di sebuah multinational company ya. Jadi menurut gue income-nya juga oke gitu, dan jenjang karirnya juga promising gitu. Tapi gimana pun juga ya, kalau kita masih kerja kantoran itu kan masih terpaku sama 9 to 5 gitu ya. Desa. Belum lagi kalau orang kantoran, yang gue waktu itu paling kurang cocoknya sebenarnya adalah benar-benar waktu cuti yang terbatas gitu ya. Belum lagi namanya kalau kerja sama orang ya kita bukan bisnis sendiri gitu kan ya. Pasti. Dan gue pernah dengar juga nih waktu itu salah satu nasehat gitu ya dari mentor gue yang bilang, Amanda, seindah-indahnya sebuah sangkar ya, mau terbuatnya dari emas, dari berlian gitu, tetaplah hanya sebuah sangkar gitu. Dan menurut gue itu benar-benar true definition of a corporate job gitu. Apalagi kan gue waktu itu sekolah di Amerika, Des. Jadi kuliah di Amerika, waktu ngambil major di sana pun gue ngambilnya double major, business administration sama entrepreneurship gitu. Jadi Pas, memang sebenarnya dari cocok. dulu tuh dreamnya memang pengen punya bisnis sendiri gitu. Cuman waktu sekolah di sana belum kepikiran kan mau jalanin bisnis apa sih gitu. Walaupun udah ambil major itu, jadi waktu pulang ke sini udah deh gue coba jalaninnya sesuai sama bisnis majornya dulu gitu ya. Nanti maybe one day Tuhan kasih jalan gitu ya untuk buka ke entrepreneurship. Ternyata jalannya itu ke Alive jadi seorang entrepreneur gitu. Oke. 3 tahun berarti ya men. Jalan Ketiga. 3 tahun. Tahun ketiga ya. Banyak nasabahnya? Wah, udah banyak, Des. Banyak ya? Ratusan. Lebih. Oke, ngomong-ngomong tentang nasabah ya, dengar-dengar Amanda ini pernah menangani klaim dari nasabah yang jumlahnya cukup besar. Betul? Betul, miliaran. Dan klaimnya bahkan sempat ditolak. Yes, Ditolak ya sama Allianz sebagai insurance provider kita. Dan boleh cerita nggak kayak ini tuh siapa? Ya nasabahnya itu siapa? Terus sudah berapa lama mungkin polisnya? Dan ceritanya aja klaim apa? Oke. Jadi ini sebenarnya salah satu teman gue ya. Teman gue itu masuk, dia satu keluarganya gitu ya, dia dan orang tuanya. Nah, jadi waktu masuk ini satu keluarga riwayatnya sehat, benar-benar kalau kita nyebutnya clean case ya, Des. Artinya tidak ada riwayat sakit gitu. Belum pernah malah masuk rumah sakit pun nggak pernah gitu ya. Jadi memang satu keluarga sehat masuk asuransi itu waktu pandemi, awal pandemi, Des. Jadi 2020 berarti ya? 2020, betul ya. Nah, waktu 2020 masuk dalam keadaan sehat, tahu-tahu jalan nih ke 2021. Jadi polisnya tuh benar-benar baru 1 tahun, Des. Benar-benar 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Jadi kalau di produknya kita itu kan ada yang masa tunggu 12 bulan. Jadi dia benar-benar, Des, baru melewati masa tunggu 12 bulan. Bulan ke-13
nasabahnya gue ini merasakan tuh ada sakit perut, diare sama demam. Oh awalnya simptom pertamanya nih, ya. Simptom pertama. Jadi waktu bilang ke gue kayak Man, karena yang kontak temen gue kan, Man ini bokap gue kayaknya ada gejala batu empedu gitu loh. Mereka nyangkanya batu empedu karena gejalanya mirip-mirip gitu kan. Jadi ya udah ke dokter. Waktu ke dokter juga nyangkanya batu empedu. Jadi dokter bilang lebih baik kita diagnostic test gitu kan. Salah satunya tuh MRI. Yang dilakukan waktu MRI kan biasanya kalau memang batu empedu itu kelihatan kan, kidney stones or gallbladder stones kan kelihatan tuh. Ternyata yang nampak bukan batu empedu Des. Apa itu? Tapi mereka curigai itu sebagai benjolan ya, atau tapi kan bisa aja tumor atau kista atau polip juga bisa kan ya, apapun itu. Jadi mereka perlu biopsi lebih lanjut. Ternyata setelah melakukan tes itu ketahuan liver cancer. Oke, berarti dari pertama kali tes sampai akhirnya diagnos adalah liver cancer itu waktunya berapa lama, Men? Cepet banget, hanya hitungan minggu. Hanya hitungan minggu ya. Dan waktu itu kan memang belum rawat inap ya. Jadi kan kalau nasabah kita kan memang ngambilnya plan, kebetulan nasabahnya gue ini ngambilnya plannya rawat inap gitu. Jadi kalau belum rawat inap kan dia belum bisa langsung klaim tuh at the time ya. Jadi memang masih biaya pribadi untuk tes-tesnya ini dan lain-lain. Begitu ketahuan liver cancer, langsung dong gue suggest, oke, lo mau treatment kemana? Karena plannya nasabah gue ini di seluruh Asia gitu kan. Enak berarti. Iya, dan dia juga udah tahu, Man, ini kita memang ketahuannya sama dokter Indonesia, tapi kita nggak mau treatment di sini. Terus gue langsung bilang, nggak apa-apa, aman ya. Kalau perlu lo langsung terbang ke Singapura. Gue bilang orang plan lo dapet ya kan, seluruh Asia gitu. Langsung aja terbang ke Singapura. Tapi unfortunately waktu 2021 itu Singapura tuh belum buka sebebas masih itu. Agak sulit lah. Betul Des. Jadi kalau mau ke Singapura at the time itu harus dapat surat izin dari Kementerian Kesehatan di sana bahwa orang luar Singapura ini boleh berobat ke sana gitu loh. Jadi prosesnya tuh lama ya. Karena prosesnya lama mereka nggak mau nunggu kan. Karena kan urgent gitu loh. Kalau udah cancer tuh hitungan hari mungkin ya itu juga mempengaruhi banget gitu loh. Pasti. Ya kan bisa berkembang jadi lebih ganas takutnya. Jadi ya udah karena masih prosesnya lebih lama di Singapura, jadi mereka lari ke Malaysia dulu. Gitu. Karena kan ya Malaysia kita bisa akuin juga medical treatmentnya tetap lebih oke dari Indonesia walaupun mungkin belum sebagus Singapura gitu kan ya. Jadi mereka langsung terbang ke Singapura. Nah itu terbang ke Malaysia dulu. Nah tapi serunya nih Des, yang gue background story-nya, at the time waktu gue tahu ini semua, gue lagi di Amerika Des. Yang Manda lagi pergi agak lama ya. Oke, baik. Gue waktu itu kan pergi bulan November tuh ya, November awal. Dan ini kejadiannya nih memang November awal gitu loh, bener-bener gue lagi liburan lah, gue waktu itu 1 bulan kan di Amerika gitu. Tapi gue makanya bersyukur banget ya sama Allianz bisnis ini, dimana kita aja kan udah dapet ya reward sebagai the best digital company in Indonesia gitu. Jadi walaupun gue lagi di Amerika aja, gue ngurusin klaimnya itu tuh gampang banget. Gampang ya? Karena semuanya serba digital Des. Jadi begitu gue dapat info dia pengen berobat ke Malaysia, langsung dong gue hubungin si Allianz International Assistance gitu, bahwa gue punya nasabah, dia pengen berobat ke Malaysia, udah cukup tinggal kasih lihat foto kartunya dia sebagai nasabah Allianz, foto pasport, sama gue cuma submit beberapa form doang yang isinya menyatakan detail nasabah gue doang gitu ya, sama mau pengobatan apa, udah langsung diberikan guarantee letter saat itu juga untuk nasabah gue berobat di Malaysia. Oke, kita tahan dulu Men. Tadi kamu bilang nasabahnya polisinya baru berusia 1 tahun dan dia ambil plan yang mengcover seluruh Asia. Berarti termasuk wilayah Singapura yang menjadi favorit orang-orang untuk berobat nih. Boleh tahu sendiri nggak premi per bulan yang dibayarkan berapa sih? 7,5 juta. 7,5 juta. Jadi asumsinya kalau dikali 12 kurang lebih baru sekitar berapa yang disetor? 90-an ya. Kalau disuruh ngitung itu. 12 kali 7 ya kan kurang lebih ya 90 juta ya. Nah, ini belum sampai ke berapa nih total klaim yang sudah dibayarkan ya. Berarti kurang lebih berarti kan 90 juta nih yang udah keluar. Kira-kira segitu karena baru 1 tahun kan polisi. Oke. Lanjut nih, setelah pergi ke Malaysia, treatment yang dilakukan apa aja memang? Waktu itu dia langsung surgery, tapi dia juga ada radioterapi dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya tuh sekarang kalau cancer itu udah nggak terlalu populer nih yang radiation kemoterapinya ini ya, kayak
apa banget tuh, strength banget gitu. Soalnya kan katanya kemoterapi itu bener-bener ngedamage seluruh sel-sel yang sehat juga gitu kan Iya. ya. Jadi katanya sekarang itu memang ada treatment yang lebih cocok untuk si cancer ini gitu, dan tentunya itu nggak cuma sekali gitu ya. Jadi memang waktu rawat inap untuk surgery dia yes rawat inap, tapi udahannya ini namanya cancer itu kan dia lebih banyak perawatan rawat jalan ya. Iya. Yang bukan kemoterapi tapi radioterapi gitu loh. Radioterapi. Oke. Sama imunoterapi dibilangnya. Berarti dapat ya tadi tuh yang radioterapi, imunoterapi aja tuh di cover sama Allianz ya berarti ya. Oke, sempat operasi berarti ada rawat inap. Ada. Nah, setelah operasi dan rawat inap, kemo sempat balik ke Indonesia atau langsung pergi? Tadi kan karena utamanya mau berobatnya di Singapura. Singapura betul. Ya, jadi tuh gimana? Jadi habis dia treatment di Malaysia yang rawat inap itu kebetulan udah bisa. Ini mau langsung gue buka aja ya. Iya, berapa buka habisnya aja. Ya. Waktu di Malaysia itu udah bisa sekitar 700 juta. Oke, 700 juta tadi ya, balik lagi rawat inap, ada operasi dan sempat treatment untuk kayak kemo-kemonya itu. Itu belum di Malaysia. Jadi dia di Malaysia itu belum imunoterapi dan lain-lain. Jadi habis dia dari Malaysia baru dia tuh langsung terbang ke Singapura. Oh, langsung. Oke. Dari Malaysia terbang ke Singapura, jadi nggak sempat pulang dulu. Terbang ke Singapura, nah semua treatment imunoterapinya, ya radioterapi dan lain-lain yang kita bilang orang awam kenal dengan kimo, itu dijalankannya di Singapura. Oke. Gitu. Berarti di Malaysia sendiri 700 juta, and then di Singapura sendiri habisnya biayanya berapa, men? Totalnya, jadi dengan Malaysia on top of Singapura itu totalnya 1,5 M. Sekarang 1,5 M. 1,5 M dan masih berjalan. Oke, baik kalau begitu. Waktu di Malaysia itu cashless ya Des ya? Iya, makanya ini mau aku tanya, cashless. Ya. Cashless. Oke, di Singapura sendiri pasti pasti butuh data-data lagi dong. Nah, untuk perlu, dari iya. perpindahannya sendiri nih buat pembelajaran juga live friends di luaran sana, gimana tuh? Apa aja yang diperlukan dari pemindahan dari Malaysia ke Singapura? Kalau dari sisi kita sebagai agent ya dan juga nasabah untuk klaim dari aliansnya itu sangat mudah, sama seperti yang tadi gue sebutkan, karena gue masih ngurusin ini semua, posisinya gue tuh masih di Amerika loh. Oke. Yes, gitu ya. Jadi waktu kejadian ini, waktu mereka info, oke, kita udah selesai perawatannya di Malaysia, kita pengen pindah ke Singapura. Oke, jadi gue lakukan yang sama, itu kontak Allianz International Assistance again, yang menurut gue tuh amat sangat super helpful ya. Karena begitu gue kontak mereka, hanya dalam hitungan less than 30 minutes aja mereka udah reply email gue, dan tektokannya memang lewat email gitu. Makanya gue gampang banget bisa gue jalanin selama gue masih di US gitu kan. Langsung kasih tahu bahwa nasabah again mau treatment di Singapura, mau ke dokter siapa, kasih lagi bukti kartu dan paspor, udah gitu. Mereka langsung berikan guarantee letter tersebut gitu. Oke, berarti kata kuncinya memang ketika klaim ini dokumen harus lengkap ya. Iya, betul. Kayak kita mau terbang aja udah pasti dia butuh paspor, kartu yang tadi Iya, kamu iya. bilang Kayak ya kan. ibaratnya tiket masuk kan. Iya, oke, berarti memang selama perawatan pun ya teman-teman ya dokumen itu tidak boleh hilang. Karena kan pasti kayak dari negara Singapura pasti minta nih Iya. treatment apa aja yang kamu udah lakukan ya kan. Jadi memang dokumen itu adalah kata kunci. Tapi aku dengar juga ada beberapa ternyata klaimnya yang tidak terbayarkan. Boleh cerita nggak itu kenapa? Oke, jadi kalau yang tadi di Malaysia itu kan karena sifatnya rawat inap, bisa langsung cashless kan, Yes. diberikan guarantee letter tuh. Jadi nasabah nggak even keluar speser pun, Allianz sudah menjaminkan gitu bahwa selama dia rawat inap akan dibayarkan oleh Allianz. Nah, kalau kita ngomongin imunoterapi, radioterapi, kimo dan lain-lain, itu kan nggak rawat inap Des ya. Sifatnya kan adalah nasabah bolak-balik dalam hitungan beberapa hari, hanya untuk treatment several hours terus pulang gitu kan ya. Jadi banyak biaya yang kebetulan mereka bayarin dulu. Bayarin dulu sendiri nasabah ini, abis itu sifatnya mau di-reimbursekan gitu ya. Itu satu, ada alasan itu. Nomor dua, karena kebetulan nasabah gue ini pergi ke klinik ya, klinik bukan rumah sakit besar gitu, dia pergi ke klinik di Singapura yang memang sudah percaya sama dokternya, tidak masuk ke rekanan Allianz. Nah, kalau tidak masuk ke rekanan Allianz kan sifatnya tidak bisa cashless. Iya. Jadi again reimbursement. Nah, jadi setelah nasabah gue ini bolak-balik imunoterapi, radioterapi, dikumpulin dong bilnya. Gue bilang gak apa-apa, kumpulin aja semuanya, karena gue tahu persis plannya nasabah gue ini kan masih di cover untuk perawatan 60 hari sebelum dan 90 hari sesudah rawat inap. Plus kalau perawatan kanker aktif gitu ya, mau kapanpun itu nggak ada limit waktunya, pasti di cover oleh Allianz. Jadi gue bilang nggak apa-apa, kumpulin aja semua bilnya gitu kan ya. Jadi setelah mereka kumpulin sama bilnya,
gue udah bilang nih, kita nanti harus kirimkan semua berkasnya ke Allianz gitu kan ya. Nah kalau pengumpulan berkas klaim di Allianz, Desi tahu dong ada limit waktunya, ya kan? Harus dalam waktu 30 hari semenjak klaim itu terjadi atau perawatan itu terjadi, dikasih waktu 30 hari untuk mengajukan klaim untuk reimbursement. Nah, posisinya nasabah lagi di Singapura, ya Des ya. Dan Allianz mintanya apa? Berkas asli, ya kan? Betul. Jadi tentunya ada kendala di situ kan. Ada kendala di situ. Gue udah aware dan gue bilang, oke, ini secepatnya aja kalau bisa kita kirimkan gitu ya. Jadi waktu itu masih mau nunggu anaknya pulang ke Jakarta karena anaknya nemenin kan papahnya untuk treatment itu. Tapi waktu itu diinfo, gue akan pulang ke Jakarta. Si anak ini bilang, jadi nanti sekalian aja gue bawain semua berkas-berkasnya. Ya, akhirnya anaknya pulang bawa berkasnya segala macam. Waktu gue submit ke Allianz, posisinya sudah lewat batas waktu 30 hari. Ya, tapi waktu itu gue nggak mikir panjang Des, gue cuma mikir, oke, pokoknya di plannya masih masuk kok. Gue tahu persis plan yang mereka ambil itu masih di cover pasti. Jadi gue nggak takut gitu loh ya. Gue submit semua berkasnya. Itu pun kan juga enak ya, kita bisa dibantuin PA kita di sini gitu. Jadi bukan gue yang rempong sama administration prosesnya juga enggak gitu. Langsung semuanya kasih ke PA urus, disubmit. Beberapa hari kemudian Des, gue dapat surat cinta. Apa itu isinya? Dapat surat cinta dari Allianz yang menyatakan bahwa klaim reimbursement tidak dapat dibayarkan. Karena tadi ya, mungkin lama udah diterimanya ya. Ditulis reasonnya ya. Klaim tidak dapat kami bayarkan karena melewati batas pengajuan 30 hari. Wah, itu Des, totalnya ada 19 claims. Wow. Yang gue ajukan ya. Dan 19 claims itu totalnya di atas 700 juta. Total lah kalau ditotalin semuanya ya. Jadi waktu pertama kali dapat surat itu sekaget-kagetnya ya. Karena nominalnya nggak main-main ya. 700 gede, juta. Ya. Udah gitu kan gue juga udah bilang gitu ya, gak usah khawatir, pasti di cover gitu ya. Gue udah, karena kan gue memang tahu persis di plannya memang di cover kok kalau sesuai plan gitu kan ya. Kaget sempet sedihnya karena aduh gimana juga ya mau komunikasikan ini dengan nasabah juga gitu ya. Tapi gue gak sedikit pun goyah saat itu karena gue balik lagi Des, gue tahu persis plan yang nasabah gue ini ambil itu mencakup benefit untuk membayarkan seluruh klaim ini. Ya. Jadi walaupun gue kaget waktu itu ya, sempat sedih juga, ada rasa takut juga tapi gue nenangin diri. Gue habis itu langsung kontak teman gue. Ya, gue bilang so and so ini dapat surat dari Allianz bahwa klaim tidak bisa dibayarkan reimbursementnya karena lewat batas 30 hari ya. Tapi gue bilang, tapi gak usah khawatir, gue bilang gue akan fight for it. Ya, begitu dapat itu kan gue bilang, satu, gue nggak goyah karena gue tahu plannya mereka mencakup itu. Nomor dua, gue nggak mau dong berhenti di situ gitu. Jadi gue akan perjuangin ini ya, karena gue tahu selalu di Allianz itu ada jalan untuk naik banding kita bilang ya, ada jalan untuk appeal. Jadi gue langsung yakinin temen gue, nggak usah khawatir, gue mau appeal ya. Tapi namanya nasabah pasti ada dong doubts ya, Des ya. Mereka langsung sempat ada kata-kata nggak enak denger dari nasabah pun sempat ada gitu ya, yang langsung nggak percaya gitu, bilang sama Allianz kok begini kok begitu gitu ya. Tapi gue bilang tenang dulu ya, hold your thought, jangan ngomong seperti itu, gue masih perjuangkan. Ya berarti yang membuat Manda akhirnya tetap fight karena Amanda yakin ini akan dibayarkan. So apa bandingnya Amanda tuh kayak gimana sih ke Allianz bentukannya? Nah, jadi waktu itu langsung gue mengajukan nomor satu, karena semuanya komunikasi lewat email ya, kalau sama pusatnya Allianz. Tapi gue langsung minta surat pernyataan dari nasabah ya, untuk proses naik banding itu memang harus ada surat kuasa dan pernyataan dari nasabah bahwa pengen mengajukan naik banding gitu ya. Jadi langsung itu dibuat sama nasabah, lalu dikirimkan lagi semua bukti 19 claims tersebut yang sempat ditolak ya, di-attach semuanya ke dalam satu email. Lalu mulai deh proses perjuangan kita ya, proses perjuangan kita ini dimulai Des. Dan karena nasabah gue itu baru 1 tahun, di Allianz ini semua nasabah yang polisan di bawah 2 tahun pasti kena investigasi ya, karena kan cancer itu dibilangnya selalu nggak munculnya tiba-tiba. Iya betul. Ya, jadi pasti Allianz juga mau cek dong, sebenarnya nasabah udah punya riwayat ini belum sih sebelum dia masuk sebagai nasabah. Jadi karena gue minta appeal selama 3 bulan itu juga termasuk proses investigasinya Allianz, di mana mereka
nembak ya di beberapa rumah sakit di sekitar nasabah itu tinggal untuk minta berkasnya gitu. Pernah nggak sih ada riwayat nih bahwa nasabah tuh mungkin pernah check up ya, atau mungkin pernah perawatan gitu. Jadi ya udah itu prosesnya sampai bikin surat kuasa juga untuk minta berkas rumah sakit ya, kirim materai itu udah banyak banget deh bermacam-macam ya. Pokoknya prosesnya itu full 3 bulan gitu. Karena Allianz pun kasih surat waktu kita mengajukan naik banding, mereka minta waktu 60 hari untuk mereka proses investigasi. Mereka sendiri sudah bilang itu ya. Jadi ya udah selama 3 bulan kita tunggu. 3 bulan itu pun countless emails, countless documents ya. Gue udah nggak tahu gitu berapa banyak. Memang gue pun nggak keep track, gue nggak ngitungin maksudnya ya. Tapi pokoknya selama 3 bulan itu gue pantau terus ya, setiap 1 minggu pasti gue cek lagi gimana prosesnya udah sampai mana, walaupun Alien sempat bilang kita minta 60 hari ya, tapi Amanda kan mau dong, mau kayak follow up terus gitu ya. Jadi ya udah gue tanya periodically setiap berapa lama untuk follow up, dan selama 3 bulan itu ya doanya dikencengin Des. Ya itu udah cuma tinggal pasrah sih berdoa, bener. Jadi akhirnya puji Tuhan banget ya, setelah lewat 3 bulan itu mulai satu persatu dibayar. Dapat surat cinta ya, klaim ini dibayarkan. Aduh, amin. Ya, abis itu email kedua, klaim ini dibayarkan. Amin. Email ketiga dibayarkan. Akhirnya gue waktu itu kalau nggak salah email kelima itu langsung tuh bejibun kayak 10 klaim totalnya semua dibilang sudah dibayarkan. Jadi total semua yang diapilkan 19 klaim itu sudah dibayarkan lunas oleh Allianz sesuai tagihan. Berarti totalnya itu tadi ya 1,5 miliar. Tapi masih ongoing pasti karena perawatannya adalah cancer ya. Perawatannya masih berlangsung sekarang juga, itu sudah ratusan juta lagi. Dan nasabahnya masih di Singapura? Masih. Oh, berarti tetap stay di situ ya. Stay di sana. Oke, luar biasa. Oke, itu cerita tentang Amanda ya, dari sisi Amanda, dan itu nasabahnya sendiri. Jadi cukup legit ya teman-teman ya. Tapi dari sisi Amanda nih sebagai LF partner dan juga agent dari Allianz gitu ya. Menurut Amanda, buat teman-teman yang kurang paham nih, sebenarnya faktor apa aja sih yang mempengaruhi ya, yang bikin klaim kita tuh jadi nggak terbayarkan? Nomor 1 masa tunggu Des ya. Makanya tadi gue sempat mention puji Tuhan banget ini klaim nasabah gue tuh udah lewat masa tunggu 12 bulan gitu. Ya karena memang ada beberapa penyakit, kalau di Allianz sendiri totalnya 15 jenis penyakit yang kena masa tunggu 12 bulan gitu. Jadi misalnya saat nasabah masuk, begitu plannya polisnya aktif, kalau mereka mau klaim dari 15 jenis penyakit tersebut sebelum lewat 12 bulan, tentunya tidak akan dibayarkan gitu ya, karena tadi ada masa tunggu. Nomor 2, ada juga ya klausul daripada produk asuransinya, mungkin memang dia nggak ngambil plan tertentu. Misalnya ada loh nasabah yang ngambil asuransi jiwa, terus mereka masuk rumah sakit marah-marah ya karena nggak di cover gitu. Terus salah kita plan. lihat pas kita cek, loh ibu cuma ngambil asuransi jiwa, ya nggak bisa dong bu kalau masuk rumah sakit maunya dibayarin gitu kan ya. Jadi itu 2 produk, 1 masa tunggu, 2 produk. Ketiga yang paling terjadi juga adalah pre-existing condition ya, dimana terkadang nih ada loh nasabah yang masuk tapi tidak jujur gitu ya, mungkin bilang ke agennya sehat gitu ya, nggak pernah sakit gitu, tapi ternyata mungkin sudah ada riwayat medis tertentu ya, jadi pas dia masuk ke Allianz gitu mungkin ya, terus dia nggak state bahwa dia mengidap penyakit tertentu, waktu dia klaim ketahuan ternyata ada rekornya misalnya, ya itu tentu nggak dibayarkan dong, karena kan dari awal nasabah sudah tidak jujur dengan kondisi kesehatannya dia gitu. Lancar ya. Jadi ketahuan banget Amanda ini adalah agent profesional ya teman-teman ya. Tapi satu hal yang perlu aku highlight, masa cancer sebenarnya untuk di Allianz tuh hanya 90 hari. Jadi walaupun terdiagnosanya kurang dari 12 bulan, asal udah lebih dari 90 hari sebenarnya udah tercover full ya. Tapi jangan lupa ada yang namanya masa investigasi. Karena betul ya, karena kalau kayak cancer, stroke gitu kan, jantung, tumor itu kan bukan penyakit yang timbul tiba-tiba gitu ya kan. Jadi makanya ada, kayaknya hampir semua asuransi sama lah ya, masa investigasi itu, karena mau tahu dia bohong atau enggak. 12 bulan juga semua. Iya, itu semua asuransi sama lah ya. Nah, gue sempat mention yang 12 bulan itu Des, karena pertama kalinya mereka ngiranya cuma tumor. Jadi kalau tumor itu kan masa tunggunya 12 bulan betul. Nah, waktu gue cek, gue langsung ya Tuhan, puji Tuhan banget udah lewat 12 bulan, nggak apa-apa, pasti tumornya di cover gitu. Baik. Nah dari Amanda sendiri, any tips gak sih ketika kamu
kita nih sebagai agent, mungkin yang nonton juga ada yang agent ya, untuk klaim itu dari sisi kitanya sebagai agent, tipsnya apa? Maksudnya untuk mengajukan klaim atau gimana Des? Ya untuk mengajukan klaim nih, maksudnya apa? Harus rajin follow up kah? Atau lebih kayak mengingatkan ke nasabah dokumen itu harus tetap dipegang, jangan sampai hilang? Mungkin ada tips dari mana? Kalau gue selalu tekanin sebisa mungkin aim for guarantee letter gitu kan, aim for cashless. Karena kalau bisa cashless dari nasabah maupun agen nggak ada yang ribet. Iya, gitu loh. betul. Dan jadi begitu masuk gak even keluar duit sepeser pun ya, semuanya langsung ditanggung sama Allianz. Menurut gue yang lebih ada resikonya adalah tadi proses reimbursement gitu kan, karena nomor satu kita belum tahu nih pasti bisa dibayarkan atau enggak gitu, dan proses pengiriman berkas dokumennya kan juga lebih banyak gitu. Menurut gue jauh lebih simple kalau kita bisa convince nasabah kita untuk cashless treatment aja. Gitu. Oke. Terakhir nih men, karena udah dibilangin waktunya habis ya kan? Time ya. Iya. Tips buat kamu sendiri nih dalam memilih agent insurance dan tips mencari agent yang tepat. Itu seperti apa? Karena nggak semua agent nih kayaknya seperti Amanda, rajin follow up, kirim-kirim dokumennya ya. Terus udah gitu cukup informatif dan kooperatif ya dengan nasabah bahwa lu jangan takut. Ya kan, gue akan bantuin, ini udah pasti akan di cover. Tips buat dari Amanda seperti apa? Oke, mungkin ini tips nggak cuma untuk agent tapi juga untuk nasabah, ally friends ya, kayak nasabah di luar sana juga. Menurut gue penting banget dalam memilih agen asuransi yang tepat gitu ya. Karena mungkin produk asuransi di luar sana, yes, company reputation is very important, product coverage is also very important. Cuman mungkin bedanya tidak terlalu jauh antara company A, B, dan C gitu ya. Tapi ujung-ujungnya yang paling menentukan sebenarnya adalah service seorang agen gitu. Dan service seorang agen itu paling terbukti atau baru terlihat kita bilang ya saat pengurusan claims gitu. Jadi penting dalam memilih agen asuransi yang tepat adalah menurut gue nomor satu tentunya orang yang kita bisa percaya gitu ya. Nomor dua, penting banget untuk pilih agen yang full time di perusahaan asuransi di mana mereka bekerja. Karena lo bisa bayangin ya Des, tadi prosesnya gue ngurusin itu tuh maksudnya quite lengthy gitu ya. Jadi kalau saat ini bayangin agen yang bekerja di perusahaan asuransi ini hanya part time, pasti dia sibuk dong ngurusin mungkin bisnis lainnya, kerjaan lainnya. Gimana caranya dia bisa fokus gitu untuk ngebantu kita 100% ngurusin and fight for our documents and our claims gitu ya. Terus last but not least, it's very important juga to pick an agent who is very knowledgeable and skillful in what they do ya. Harus penting punya agen yang tahu persis nih si nasabah ambil produk seperti apa. Makanya tadi yang gue bilang gitu, gue tahu persis kok nasabah gue ambil produk ini yang pasti dibayarkan gitu ya. Jadi penting tuh untuk dapetin agent yang memang tahu produk dan company-nya tuh luar dalam gitu ya. Jadi kalau nasabah ada pertanyaan apapun, kita tahu gitu. Oke, yang ini masa tunggunya segini lama, yang itu coveragenya seperti ini, yang ini benefitnya seperti itu ya. Jadi penting banget tuh untuk cari agent yang seperti itu. Tips yang sangat bermanfaat, dan kalau mau cari agent seperti itu pasti DM kita. Ya. Ini di sini ya. Enggak. Langsung DM aja di Alive ya. Untuk teman-teman Alive friends di luaran sana dan juga bagi siapapun yang menonton ya, kalau ada pertanyaan yang belum jelas ya, teman-teman boleh langsung ke Instagram kita atau komen di bawah, di kolom komen di bawah ini ya, untuk detail mau tanya tentang produk boleh, atau mau join bisnis juga boleh ya. Dan tentunya aku mengucapkan terima kasih Amanda untuk sharingnya hari ini, karena udah pasti ini dari pengalaman pribadi dan udah pasti legit yang tadi aku bilang. Sukses terus buat Amanda, dan aku doakan untuk Om cepat sembuh. Amin. Ya, semua proses pasti berjalan dengan lancar, dan sampai ketemu teman-teman di live talk berikutnya. Bye.